Mohon perhatian, acara akan dimulai. Indah bermalam siawan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Yang terhormat, Bapak Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Bapak Hosni, SAG, MPD, yang kami hormati, Pengawas SMP Negeri 1 Bintan, Ibu Nelwati, SPD, MPD, yang kami hormati, Kepala SMP Negeri 1 Bintan, Ibu Sri Lestari, SPD, yang kami hormati, Ibu narasumber kegiatan Gema Digitalisasi 1M, Ibu Sujiati, SPD, dan Ibu Ramlah, SP, yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, pendamping siswa di kelas, serta Ananda siswa hebat SMP Negeri 1 Bintan yang dibanggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu secara virtual pada pagi hari ini, Sabtu, 19 Maret 2022, dalam acara Gema Digitalisasi 1M. Sholawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian, perkenankanlah saya memperkenalkan tim penyelenggara kegiatan Gema Digitalisasi 1M yang mengusung tema peningkatan kualitas literasi digital 1M dalam pembelajaran dengan memanfaatkan Canva sebagai media edukasi yang kreatif dan inovatif di SMP Negeri 1 Bintan tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama, Ibu Sujiati, SPD, sebagai narasumber. Yang kedua, Ibu Ramlah sebagai narasumber. Yang ketiga, Ibu Desi Kurniawati, Eskom, sebagai operator teknis digital. Yang keempat, saya sendiri, Fatihatul Karimah, sebagai host sekaligus moderator yang akan memandu jalannya acara ini hingga selesai nanti. Berikutnya, sebelum acara ini dibuka, izinkanlah saya membacakan ketentuan dan tata tertib bagi peserta kegiatan virtual Gema Digitalisasi sebagai berikut. Yang pertama, Ananda siswa yang mengikuti kegiatan dari rumah wajib menonaktifkan suara atau mikrofon saat kegiatan berlangsung, kecuali saat Anda sedang bertanya maupun menjawab pertanyaan. Yang kedua, Ananda mengisi daftar kehadiran kegiatan pada tautan Google Form yang akan diberikan saat kegiatan berlangsung melalui room chat. Yang ketiga, Ananda wajib mengisi sesi ruang meeting sebelum instruksi dari host untuk meninggalkan ruang meeting. Yang keempat, gunakan fitur raise hand bagi yang akan menjawab pertanyaan kuis setelah materi selesai disampaikan. Dan yang kelima, menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan. Baiklah Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian, agar acara kita pada pagi hari ini diberikan keberkahan, serta untuk memohon kesehatan
dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat duduk dengan posisi tegak. Hadirin disilakan duduk kembali. Sebelum memasuki acara berikutnya, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu, kami mohon kepada Ananda untuk dapat membuka kameranya. Silakan kepada Ananda agar dapat menyalakan kameranya. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama bagi Ananda yang sudah menyalakan kameranya. Nanti pada saat kita foto bersama, Ananda bisa berpose dengan lambang 1M, ya, seperti ini. Ya. Baik, siap ya untuk berfoto bersama. Satu. Berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan Ananda semua. Berikutnya, marilah kita simak bersama sambutan dari Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan kepada yang kami hormati Bapak Hosni SAG MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, jelas Bu? Terdengar? Jelas Pak. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat karunia-Nya kita pada malam hari ini, pada hari ini, pada pagi hari ini kita sama-sama mengikuti kegiatan ya, 1M satu Bintan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat kita semua, terutama anak kita di digitalisasi ini. Baik, yang saya hormati
pengawas pemerintahan Siap. SMP Negeri 1 Bintan Seri beserta TU dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah disebutkan organisasi ini sangat bisa Bintan ini dengan program 1M-nya, di mana banyak kita lihat ya inovasi-inovasi dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, serta anak-anak sekalian. Sehingga kegiatan acara ini berjalan dengan lancar. Memang kalau kita lihat dari kondisi ya, situasi yang luar biasa perkembangan ilmu dan teknologi saat ini, terutama untuk anak-anakku sekalian ya, anak-anakku yang masih dalam usia belajar yang sangat panjang waktunya untuk mempersiapkan diri ya, mengganti para pemimpin-pemimpin yang nantinya akan digantikan oleh generasi-generasi muda kita. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, bahwasanya mungkin anak-anakku sekalian sudah banyak melihat dari perkembangan kemajuan teknologi saat ini yang kita dengar, yaitu zaman digitalisasi atau lebih kerennya era digital. Di mana zaman sekarang ini memang sudah canggih, era di mana suatu kondisi atau kehidupan yang mana merupakan kegiatan yang sudah bisa dipermudah dalam pelaksanaannya, yaitu dengan kita menyesuaikan ilmu dan teknologi yang sangat-sangat berkembang saat ini. Jadi begitu pentingnya teknologi untuk saat ini, terutama pada anak-anakku sekalian ya, apa yang telah diberikan, yang diberikan petunjuk oleh guru-guru, ya tentunya anak-anakku sekalian untuk dapat benar-benar mengikuti kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat ini, terutama menyangkut digitalisasi ini. Ini juga merupakan suatu proses ya, mengubah suatu bentuk dari yang mungkin dulunya anak-anakku sekalian ya, para pendidik itu dalam kegiatan-kegiatan secara manual ya, artinya non digital. Jadi untuk saat ini dan untuk ke depan bagaimana yang non digital tadi kita ikuti menjadi digital, yang semua serba teknologi, yang mana kita tidak boleh begitu saja meninggalkan kemajuan teknologi ini. Ini sangat perlu sekali, apalagi zaman saat ini ya, semuanya sudah serba teknologi. Kita jangan sampai ketinggalan masalah ilmu, pengetahuan, teknologi yang luar biasa berkembang ini. Begitu pentingnya digitalisasi ini untuk kita semua, karena ini sangat-sangat berperan, sangat-sangat berguna ya bagi kita, bagi masyarakat kita, terutama di seluruh bidang aspek kehidupan kita. Ya terutama dalam aspek pendidikan, begitu pentingnya teknologi yang harus kita ikuti digitalisasi ini. Bayangkan ya Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, kita sudah 2 tahun lebih masa pandemik. Luar biasa kita dengan belajar di rumah ya. Tapi dengan digitalisasi saat ini kita bisa mempersingkat, walaupun kita tidak bisa bertatap muka di sekolah dengan Bapak Ibu guru, tapi dengan adanya teknologi ini, dengan digitalisasi ini kita dikenalkan yang lebih hebat lagi ya, dengan cara daring, dengan cara Zoom, dengan Google Meeting dan lainnya kita bisa bertemu, walaupun kondisi situasi pada waktu-waktu yang lalu kita tidak dapat diizinkan untuk bertatap muka di sekolah. Nah inilah sangat pentingnya ya, dari manual sehingga kita bisa
lebih dekat lagi walaupun melalui jaringan-jaringan internet digital yang saat ini. Begitu juga dengan aspek ya katakanlah aspek perdagangan ya, bisnis. Nah, dengan berkembangnya teknologi saat ini nak ya, kita bisa merubah sesuatu yang dulunya masih sangat-sangat sederhana, sekarang sudah bisa kita nikmati ya, terutama bagi dunia entrepreneurship ya. Barangkali ada anak-anakku sekalian yang memang punya bisnis dan lainnya. Nah, dengan digital inilah, melalui ilmu yang kalian dapatkan ya, bisa begitu berkembang, bisa begitu berinovasi ya. Ya, saat inilah kita rasakan bagaimana kita kalau dulunya kita harus memesan langsung ke tempat ya. Tapi saat ini kita bisa melalui online ya. Kita bisa nunggu di rumah saja, apa yang kita inginkan ya, apa yang kita pesan itu bisa datang. Itulah begitu sangat pentingnya teknologi digitalisasi saat ini. Begitu juga pemerintahan juga begitu. Sekarang sudah luar biasa banyak aplikasi-aplikasi yang mempersingkat di dalam pengurusan masyarakat kepada pemerintahnya, rakyat terhadap pemimpinnya yang luar biasa ya. Dalam mengurus surat-surat, kita tidak harus pergi ya begitu jauh dengan kendaraan ke kantor, tapi cukup dengan aplikasi yang sudah disiapkan dengan digitalisasi itu tadi. Begitu juga dengan aspek kesehatan ya, begitu mudahnya kita dengan aplikasi digitalisasi ini. Aspek sosial, dengan kita berkomunikasi jarak jauh, kita bisa dekat. Nah, itu semua adalah sangat pentingnya teknologi yang saat ini harus kita sama-sama kita perdalam ya. Dengan digitalisasi ini harus betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena memang sekarang dikatakan sudah zaman era digital gitu ya. Jadi sudah serba teknologi. Jadi yang dulunya kita manual, saat ini kita sudah alhamdulillah sudah memudahkan. Ya, kita anak-anak pelajar barangkali kalau dulunya terlalu banyak mencatat-catat di buku sehingga lupa, hilang. Tapi sekarang sudah bisa kita simpan, kita ketik di komputer dengan berbagai macam metode. Jadi gampang diakses, gampang dibuka kapan saja, insya Allah. Ya. Jadi inilah begitu besar ya manfaat teknologi yang begitu berkembang saat ini, ilmu. Jadi itu sangat penting. Nah, itu juga teknologi itu adalah ilmu yang sangat berguna bagi kita, terutama nanti kita menghadapi masa-masa yang akan datang. Ya, karena kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, negara-negara yang luar biasa, nah kita juga harus kejar itu semua. Nah tentunya lah harapan yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat ditunggu-tunggu adalah kesiapan dari generasi muda kita, ya, terutama anak-anak pelajar kita yang sangat diharapkan, baik orang tua, masyarakat, seluruhnya mengharapkan generasi muda saat inilah harus betul-betul memegang teguh dengan belajar yang tekun, dengan tidak meninggalkan perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga mengikuti era digital ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini dengan Zoom meeting ini sangat-sangat berguna bagi kita semua, terutama bagi anak-anak kita semua, dan kepada Bapak Ibu Guru, Awas, insya Allah kita juga dari pemerintah daerah tetap mensupport, mendukung dari apa yang telah dilakukan oleh satuan pendidikan, ya, kepala sekolah, Bapak Ibu Guru yang sudah berinovasi yang luar biasa, memberikan kepada anak-anak kita, ya, bagaimana anak kita ini bisa kenal lebih dekat lagi tentang teknologi, tentang digitalisasi, luar biasa. Maka sampai saat ini memang luar biasa SMP 1, Bapak apresiasi sekali kepada Bapak Ibu kepala sekolah semua, ya anak-anakku semua, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya dan mohon didukung seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dengan program 1M-nya yang sangat-sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, Bapak Ibu Guru bermanfaat untuk kita semua, terutama anak-anak kita.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga harapan kita ke depan anak-anakku sekalian betul-betul dapat mengelola digitalisasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas sambutan dan apresiasinya. Semoga berkah dan sehat selalu Bapak. Dan untuk Kepala SMP Negeri 1 Bintan, Ibu Sri Lestari SPD, jika ada arahan serta penguatan yang ingin disampaikan, kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Kabid Pembinaan SMP. Hormati Ibu Nelwati selaku pengawas pembina SMP yang hari ini telah bergabung bersama kami keluarga besar SMP Negeri 1 Bintan. Itu di sini bergabung Bapak Ibu guru dan anak-anak kami. Perlu kami sampaikan bahwa program Gema Digitalisasi 1M ini merupakan Gema berarti gerakan maju digitalisasi 1M yang merupakan kolaborasi antara guru dan siswa. Dikala para guru bergerak untuk mempelajari Canva, saat ini SMP 1 siswa-siswi yang ada di sini juga bergerak untuk belajar Canva. Dari sini Bapak Ibu kita sampaikan anak kami kelas 7, 8, 9 saat ini mengikuti semua dalam 2 jalur. Untuk anak-anak yang hadir di sekolah hari ini mengikuti secara fokus di Infokus yang dikendalikan di kelas yang didampingi para guru. Sementara di rumah mereka menyaksikan secara streaming lewat YouTube. Dan dalam pelaksanaan ini saya banyak berterima kasih pada tim IT 1M, Bapak Ibu guru yang terus mendukung sehingga hari ini berjalan dengan maksimal, dan anak-anak kita yang juga terlibat sebagai operator yang menyiapkan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan ini. Sehingga kegiatan Gema Digitalisasi 1M ini merupakan kerja sama siswa dan guru untuk sama-sama memajukan sekolah. Dan terima kasih juga Dinas Pendidikan selalu mensupport SMP Negeri 1 Bintan untuk terus melakukan inovasi-inovasi sehingga kami terus bisa bergerak untuk menjadikan sekolah kami terus mengikuti digital yang berkembang saat ini. Itu saja dari saya penguatannya Ibu Rima. Semoga anak-anak kita juga bisa saya akhiri dengan assalamualaikum mengikutinya dengan baik. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas penguatan yang sudah diberikan kepada Ananda kita. Baiklah Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian, sampailah kita pada acara inti, yaitu tentang pemaparan materi tentang akun Belajar ID dan Perpustakaan Digital 1M yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yaitu Ibu Sujiati SPD. Ibu Sujiati SPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Rima. Baik Ibu, durasi materi Ibu adalah 20 menit dan 5 menit untuk kuis. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada kegiatan hari ini, Ibu akan menyampaikan kurikulum kita dari narasumber pertama kita. Nama lengkap Ibu Sujiati SPD, nama panggilan Ibu Suji, tempat tanggal lahir di Malang, 16 Oktober 1983. Tugas dan jabatan beliau saat ini adalah sebagai guru BK dan mendapat tugas tambahan sebagai wakil kelas sekolah bidang kurikulum. Lama bertugas di SMP Negeri 1 Bintan 13 tahun, dan salah satu prestasi yang sudah pernah diraih yaitu menjadi juara 3 Lomba Guru Berprestasi
tingkat Kabupaten Bintan tahun 2017. Kepada Ibu Suji, kami persilakan untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih Bu Rima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, saya mohon dulu karena ada kegiatan lagi nih. Ya, Bu Suci lanjutkan. Bu. Oh, baik Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Husni. Husni, terima kasih. Mohon maaf ini tidak bisa buka kamera, Pak. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Husni dan Ibu Nelwati. Kami akan sangat senang sekali apabila Bapak bisa dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Namun apabila Bapak dan Ibu masih ada aktivitas yang lain, maka kami pun tidak dapat memaksa. Saya kembalikan kepada Ibu Suji untuk bisa menyampaikan materi. Baik, saya akan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang belajar ID dan juga tentang perpustakaan digital. Pada kesempatan kali ini Ibu akan screen dulu ya untuk materi hari ini. Mohon kepada Ananda yang masih menghidupkan speaker atau mikrofonnya untuk segera dimatikan supaya penjelasan materi dari Ibu Suji bisa diterima dengan baik. Untuk itu, mohon untuk dimatikan bagi yang masih menyala mikrofonnya. Oke, sudah Ibu Rima, terima kasih. Baik, saya share screen ya langsung. Apakah sudah terlihat Ananda yang ada di rumah dengan share screen Bu Suji? Sudah Ibu? Sudah Bu. Siap, terima kasih. Baik anak Ibu, saya ulang kembali dan dengan semangat pagi, salam 1M, optimis, nasionalis, empati, dan mandiri. Kali ini Bu Suci akan kembali lagi dengan pemberian materi dan tak bosan-bosan. Semoga Ananda tetap belajar dan selalu mengingat karena dengan materi yang akan Ibu sampaikan ini sangat penting dan akan Ananda dan juga Bapak Ibu guru yang sedang hadir di dalam Meet ataupun melalui streaming YouTube juga sangat bermanfaat. Di sini Ibu Suci akan menyampaikan tentang masih bertemakan akun belajar ID dan perpustakaan digital 1M. Untuk akun belajar ID saat ini Bu Suci akan memberikan tentang bagaimana cara mengaktifkan akun belajar ID. Bahwasanya masih banyak siswa yang merasa kebingungan bagaimana cara mengaktifkannya. Untuk itu, dalam kesempatan kegiatan hari ini, Bu Suci akan mencoba untuk menyampaikan secara live melalui virtual kali ini. Semoga Ananda di rumah bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya dan boleh langsung dipraktekkan bagi yang belum mengaktifkan. Bu akan lanjutkan. Oke, sudah ada tampilannya ya. Saya akan masuk. Nah, sebelum Ananda mengetahui Bapak Ibu Guru, kita secara bersama-sama memahami tentang era saat ini, yaitu di mana kita sedang dibumingkan dengan istilah literasi. Literasi itu artinya kita disuruh membaca, kita diminta untuk lebih banyak pengembangan dalam membaca keilmuan, baik itu melalui textbook ataupun digital. Kali ini di SMP Negeri 1 Bintan akan telah melaksanakan beberapa literasi yang ada dua versi, literasi secara langsung dan literasi digital.
Dan di sini literasi tujuan kita adalah untuk bahwasanya kita di era saat ini harus lebih mengembangkan pengetahuan kita bukan hanya pada pembacaan di textbook, melainkan mengikuti eranya yaitu dengan memanfaatkan digital. Ini secara umum tentang informasi literasi digital. Saya akan menyampaikan secara langsung cara mengaktifkan akun Belajar ID. Anak-anak hebat di rumah maupun di sekolah yang sedang menyaksikan streaming YouTube, bahwasanya akun Belajar ID ini diberikan oleh Kemdikbud bertujuan untuk membantu dan memberikan fasilitas kepada kita. Manfaatnya sangat banyak. Ibu ulang kembali bahwasanya selain kita bisa menggunakan fasilitas di dalamnya ya dengan akun Belajar ID, workspace-nya itu banyak sebenarnya fasilitas yang bisa kita gunakan. Dan untuk saat ini yang bisa kita gunakan secara langsung maupun tidak langsung yaitu adanya Drive ataupun penggunaan Gmail ataupun Google Classroom. Yang mana akun Belajar ID ini adalah penyimpanan yang diberikan kuotanya sangat besar dan tanpa batas. Dan fasilitas kedua, kita sama berbagi file, yaitu melalui Drive. Itu beberapa fasilitas yang Ibu sampaikan. Sebenarnya banyak sekali fasilitas yang bisa gunakan. Next, kita akan belajar lebih mendalam. Dan untuk fokus hari ini, bagaimana cara mengaktifkan Ananda seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, siapkan akun Belajar Ananda yang sudah dibagikan oleh sekolah yang terdiri dari nama depan, kemudian biasanya diikuti dengan angka dan kemudian siswa.belajar.id. Siswa di situ SD atau SMP ya. Jadi nama siswa kemudian diikuti dengan angka, kemudian kalau mendapatkan dari SMP, maka tulisannya smp.belajar.id. Nah, Ananda silakan dimasukkan email yang sudah Ananda terima dari kami yang sudah kami bagikan melalui wali kelas. Oke, next. Di mana Ananda bisa melihat login ini? Kalau menggunakan fasilitas di handphone, Ananda bisa membuka salah satu fasilitas seperti Gmail atau Drive atau Google Classroom itu boleh. Nanti Ananda di pojok kanan atas akan mendapatkan profil email Ananda. Dan di situ Ananda silakan diklik pojok kanannya, pasti akan ada tulisan tambah akun. Nah, ketika Ananda tambah akun, inilah yang akan kita lalui prosesnya. Masukkan alamat login Gmail-nya, kemudian masukkan kata sandi. Sandi ini adalah berasal dari sandi yang sudah diberikan oleh Kemdikbud, itu sandi bawaan. Di mana di situ biasanya seluruhnya diawali dengan $. Oke, next. Nah, ketika Ananda sudah memasukkan dan berhasil, maka Ananda akan menjumpai beranda atau halaman selamat datang di akun baru. Ananda boleh sambil membaca keterangan yang sudah terpampang di slide Ibu Suji. Di sini Ananda, setelah Ananda membaca semuanya, maka Ananda jawab dengan kata terima ditekan. Setelah oke dan terima, maka Ananda akan mengetahui selangkah lagi, yaitu mengganti kata sandi baru dan konfirmasi dengan kata sandi baru. Nah, boleh Ibu menyampaikan di sini sering terjadi kelupaan atau terlupa setelah membuat kata sandi baru, Ananda tidak mengingat atau bisa terjadi adanya ya istilahnya dianggap sepele dan tidak penting. Padahal akun Belajar ID ini sangat bermanfaat sekali untuk proses pembelajaran kita. Nah, Bu, bagaimana ketika saat ini kami sudah melakukan pengaktifan? Kami sudah mencoba memasukkan, ternyata di dalam kata sandi tertulis bahwasannya sudah pernah saya aktifkan. Artinya kan anak Ibu lupa dengan passwordnya. Bagaimana Ananda agar kami bisa membantu?
Silakan, ini adalah langkah terakhir ya, ketika berhasil Ananda bisa membuka Gmail dan akan mendapatkan informasi atau surat ya, surat elektronik dari Gmail itu sendiri bahwasanya akan berhasil. Next, terakhir. Nah, ini saat ini akan Ibu buka kembali, laporkan bagi siswa yang merasa passwordnya terlupa atau sudah tidak lagi bisa diuji coba, karena ketika kalian menjadi user atau pengguna, maka kalian tidak akan bisa mereset kecuali admin. Dan admin itu ada dengan admin sekolah. Kecuali Bapak Ibu yang sudah menjadi admin itu bisa melakukan reset password kembali. Kalau untuk Ananda atau Bapak Ibu guru yang pengguna akun belajar ID bukan admin, boleh Bapak Ibu untuk melaporkan, dan ini adalah alamat laporan akun belajar khusus anak SMP Negeri 1 Bintan. Ya, silakan Ananda boleh capture atau screenshot. Ini adalah alamatnya. Kalian tinggal mengetik di Google searching, kemudian kalian isi laporkan bagi yang merasa lupa password. Baik, next saya lanjutkan karena kita waktunya tidak banyak. Masuk kepada bagian kedua, Ibu Suji akan menyampaikan cara aktivasi perpustakaan digital. Nah, anak Ibu dan Bapak Ibu SMP Negeri 1 Bintan khususnya, sekarang alhamdulillah di zaman era saat ini, di masa-masa pandemik, alhamdulillah SMP Negeri 1 Bintan telah melaunchingkan melalui perpustakaan, yaitu dengan adanya perpustakaan digital. Perlu saya sampaikan secara promosi ya, bahwasanya perpustakaan digital ini sungguh banyak manfaatnya, terutama bagi kita dalam proses pembelajaran dan bagi Ananda atau Bapak Ibu guru yang suka membaca tanpa harus membuka buku atau membawa kemana-mana buku. Nah, perpustakaan digital SMP Negeri 1 Bintan ini sudah menyediakan kurang lebih 50 buku bacaan beraneka ragam cerita atau dongeng. Kemudian ada yang buku mata pelajaran Bapak Ibu guru. Sehingga ketika anak-anak tidak membawa buku, dengan adanya sekolah kita yang menggemakan digital literasi digital, maka Bapak Ibu boleh memerintah atau untuk menyuruh anak-anak membuka buku-buku yang ada di perpustakaan digital. Nah, sekarang saya akan menyampaikan bagaimana cara untuk mendownload dan mengaktifasinya. Yang pasti ini hanya berlaku pada Android yang ada fasilitas Play Store. Bagi yang menggunakan iPhone, mohon maaf, masih belum ditemukan. Karena ini sementara saat ini kapasitasnya masih di fasilitas Play Store. Kemudian saya lanjutkan, Ananda silakan membuka aplikasi di Play Store-nya yaitu Perpustakaan SMP Negeri 1 Bintan. Muncul ada gambar Tuturi Handayani ya, kemudian PT 6 Buku Indonesia, ini adalah perpustakaannya digitalnya SMP 1. Silakan install dan kemudian silakan Ananda buka setelah selesai menginstal. Next. Setelah Ananda membuka, Bapak Ibu membuka perpustakaan SMP Negeri 1 Bintan di Play Store aplikasi, silakan melakukan tahap registrasi. Sekarang alhamdulillah kita dipermudah ya oleh tim perpustakaan bahwasanya di dalamnya tidak memerlukan lagi nick, tidak memerlukan lagi yang istilahnya kita harus membuka data ya. Cukup dengan Ananda memasukkan, Bapak Ibu juga memasukkan nama lengkap, kemudian jangan lupa email yang kita masukkan. Nah, di sini saran bagi kami yang terbaik adalah masukkan akun belajar ID bagi Bapak Ibu atau Ananda yang bisa digunakan. Nah, bagaimana dengan Ananda yang belum bisa menggunakan akun belajar ID karena lupa password? Untuk saat ini silakan menggunakan akun pribadi Gmail masing-masing. Karena kita sangat mengharapkan bahwasanya
Ananda dan juga Bapak Ibu guru ikut berpartisipasi dan masuk ke dalam perpustakaan digital dan kita ramaikan dan kita gemakan perpustakaan digital kita. Nah, ini oke ya. Next, silakan di capture atau SS bagi Ananda yang sedang mengikuti baik di rumah maupun di sekolah atau di Google Meet. Dan ini ketika Bapak Ibu dan juga Ananda, silakan diklik di daftar, maka akan muncul seperti ini ya. Registrasi berhasil, harap menunggu sampai admin sekolah Anda menerima registrasi Anda. Dan cukup di-okekan, diklik OK. Nah, setelah OK, kemudian ini tidak bisa 5 atau 10 menit. Maka ditunggu 1 kali 24 jam ya. Karena tim perpustakaan yang akan mengokekan dan menerima registrasi Ananda dan juga Bapak Ibu guru. Dan ketika Ananda mau mencoba dan belum disetujui, ini bukan berarti perpustakaan digital tidak bisa, tapi melainkan Bapak Ibu atau Ananda menunggu konfirmasi dulu. Oke, next. Nah, ini adalah tahap fasilitas perpustakaan digital setelah Ananda berhasil disetujui oleh tim perpustakaan. Nah, jangan lupa Ananda cara masuknya lagi bukan lagi daftar di sini, melainkan silakan masukkan email yang Ananda sudah daftarkan dengan password yang sudah Ananda daftarkan. Saran bagi Ibu, silakan ketika menggunakan email dan juga password, itu passwordnya biar nggak kelupaan, jangan lari dari password-password yang Ananda sering pakai. Dan ingat, password ini adalah kerahasiaan Ananda. Jadi silakan disimpan baik-baik. Setelah diklik masuk, next. Inilah tampilannya ya, selamat datang. Dan ini Ananda bisa merubah foto bagaimana. Silakan diklik bagian profilnya dan diganti dengan foto terkeren selfie Ananda dan Bapak Ibu guru. Nah, di bawah ini adalah menu, ada menu beranda, kemudian ini yang kedua untuk membuka dan membaca buku, dan kemudian yang ketiga ketika Ananda ingin baca berita ya, ini beritanya nasional. Dan di sini kita lihat di bagian ketiga, ini membaca buku. Di sini akan ada pembaca terbaik. Yuk silakan berlomba-lomba kita sebagai siswa hebat, kemudian Bapak Ibu guru yang luar biasa, kreatif dan inovatif untuk menambah pengetahuan kita. Jadilah kita pembaca terbaik di perpustakaan digital ini sehingga kita bisa selain menambah pengetahuan, kemudian informasi yang luar biasa, kita akan ikut mengembangkan fasilitas perpustakaan digital semakin berkembang ya. Oke, ini tahap masuk fasilitas, silakan di screenshot atau di capture untuk disimpan sebagai materi yang Ananda pahami agar tidak terlupa. Baiklah, kita pada penghujung penyampaian materi Bu Suji dan ini akan Ibu sampaikan kesimpulannya ya. SMP Negeri 1 Bintan memiliki kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan literasi membaca dan literasi digital. Salah satu yang harus kita ketahui bersama kegiatan literasi membaca yang kita sebut dengan gerobak yang dihadirkan oleh tim perpustakaan dengan gerakan 1M membaca kreatif yang dilakukan seminggu 2 kali bersama-sama siswa dan guru. Dan ini anak ibu sudah kita laksanakan setiap hari. Kesimpulan berikutnya, kegiatan literasi digital kita di SMP Negeri 1 Bintan semakin berkembang. Di antaranya yaitu adanya perpustakaan digital yang dikoordinasikan oleh tim perpustakaan. Dan kemudian yang sudah kita laksanakan hari ini ya, sudah 3 kali pertemuan, yaitu Gema Digitalisasi 1M yang dikoordinasikan tim Dekatik. Untuk kegiatan Gema Digitalisasi 1M ini nanti akan ada tindak lanjutnya, yaitu yang akan dikembangkan oleh
tim TIK SMP Negeri 1 Bintan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat, dan hari ini kita sudah mengetahui isi daripada gerakan literasi digital di SMP Negeri 1 Bintan semakin berkembang. Ingat, kita ada 3 ya, gerobak, kemudian perpustakaan digital, dan pengembangan Gema Digitalisasi 1M oleh tim TIK SMP Negeri 1 Bintan. Itu saja yang Ibu Suji sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih atas perhatian Ananda. Apabila ada yang kurang berkenan, Ibu Suji mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya kembalikan kepada moderator Ibu Rima. Terima kasih Ibu Rima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Suji, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu dengan Ananda kita. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh Ananda kita. Berikutnya Ibu mohon untuk dapat memberikan kuis bagi Ananda yang bisa menjawab, akan ada hadiah yang menarik. Untuk itu silakan Ibu Suji sampaikan pertanyaan untuk Ananda kita. Baik, terima kasih Bu Rima. Sudah siap anak Ibu hebat? Kuisnya hari ini. Silakan ya, Ibu akan mencari 2 penanya ya yang bisa menjawab. Yang bisa menjelaskan ya bagaimana cara mendaftar melalui aplikasi perpustakaan digital. Ya, baik, bagi Ananda yang tidak mau menjawab kuis dari Ibu Suji bisa mematikan mikrofonnya terlebih dahulu, dan bagi yang ingin menjawab kuis yang sudah diberikan oleh Ibu Suji bisa menekan tombol raise hand. Silakan Ananda. Coba saya ulangi pertanyaannya kembali. Silakan dijelaskan Ananda, bagaimana cara untuk mendaftarkan ke perpustakaan digital secara singkat, poin per poin. Silakan, tidak perlu panjang lebar. Mari persilakan. Sepertinya ada di kelas atau ada di ruang Ibu Basyariah. Ya, Ananda yang ada di ruang Ibu Basyariah. Apakah akan menjawab kuis yang disampaikan oleh Ibu Suji? Silakan, boleh dihidupkan mikrofonnya. Kalau investor, Bu. Bisa diulangi Ananda, sebut nama dan kelasnya. Silakan disebutkan nama dan kelasnya. Menagus ya, Bu, kelas 8G. Mohon maaf Ananda, boleh diulangi namanya? Perkenalkan nama saya Iman Agustio, kelas 8G. Iman Agustio, kelas 8G. Silakan dijawab. Download dari Play Store. Lalu masukkan akun belajar ID. Terus apa? Sudah Bu, ijazah Bu. Sudah kan? Bagaimana Ibu Suji? Jawaban dari Ananda kita? Sepertinya kurang lengkap. Coba Lutfi Imam ya, Mam. Kalau menjawab poin per poin saja. Oke, sudah benar. Melalui Play Store diunduh, kemudian boleh dijelaskan Imam. Ayo, Ibu tuntun karena kamu sudah berani menjawab. Perhatikan ke depan. Imam, perhatikan ke depan saja, ke depan kamera, jangan tengok kanan kiri ya. Yang pertama, mohon diperhatikan untuk keseluruhan. Betul, Imam. 1, kita
download dari Play Store. Kemudian, apalagi Imam bisa menyampaikan? Kalau tidak akan kita lempar ke penanya berikutnya karena ada yang tunjuk tangan. Silakan Ananda, kita kasih kesempatan. Menjawabnya ke depan, Imam. Ya, silakan Imam. Imam hebat, ayo nak. Memasukkan akun Belajar ID, Bu. Ya, lanjut nak. Ya, terus kedua. Terus kedua, masukkan passwordnya. Menunggu dikonfirmasi. Ya. Selama 24 jam. Oke, baik. Baik, boleh dimatikan mute-nya kembali ya, Imam? Yuk. Oke, dimatikan di mute. Oke, baik anak ibu ya. Bagus untuk Imam ya. Untuk Imam Bu Rima, oke. Saya mau satu lagi Bu Rima ya. Saya berikan ke Harry Fox. Harry Fox, silakan dijelaskan sedetail-detailnya. Boleh, silakan. Harry Fox tadi yang angkat tangan dulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Harry Fox, kelas 7F. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Pertama, download aplikasi perpustakaan digital 1M di Play Store. Sudah selesai download, registrasi menggunakan nama lengkap, email, jenis kelamin, daftar sebagai tanggal lahir, kota lahir, dan nomor ponsel sama password. Udah, Harry? Sudah. Oke, siap. Ibu mau cari nominasi dulu karena baru 2. Satu lagi ya, Gema dulu. Nanti baru Fadli. Biar nominasi, jadi biar paham nggak dengan apa yang Ibu sampaikan. Oke, Gema, silakan Gema. Nanti baru Fadli. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pertama, kita download perpustakaan SMP digital di Play Store. Lalu kita masukkan data-data yang ada di situ seperti Gmail, nama lengkap. Luar biasa. Setelah sudah berhasil mendaftar, kita tinggal tunggu persetujuan dari guru perpustakaan untuk mendapatkan persetujuan. Oke, luar biasa. Terima kasih Gema. Satu lagi Fadli, silakan. Ya. Mute-nya dibuka dulu ya sayang. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadliana dari cara daftar ke akun ke perpustakaan SMP 1 adalah pertama download aplikasinya terlebih dahulu, kedua buka aplikasi, ketiga isi registrasi yaitu mengisi nama, Gmail, dan tanggal lahir, jenis kelamin, dan isi nomor telepon. Oke, sudah? Oke, siap. Terima kasih Ananda hebat dengan 4 nominasi ini dan Ibu akan memilih 2 peserta atau Ananda yang akan mendapatkan reward cantik dari kami ya. Nanti silakan mengirim nomor handphone Ananda yang Ibu sebutkan ke nomor WA Bu Suci secara pribadi ya. Dengan 4 nominasi yang 4-empatnya hebat, berani, sudah menjawab pertanyaan Bu Suci, dan alhamdulillah kalian sudah mengerti bagaimana cara mendaftar, jadi sudah tidak ada lagi Ananda kebingungan cara mendaftar perpustakaan digital, dan hari ini akan Ibu cek, konfirmasi dengan tim perpustakaan, sudah menambah belum anggota peserta tim perpustakaan digital ya. Nominasinya adalah yang Ibu pilih, Harry Fox dan
Gema Kiara. Silakan 2 orang nanti mengirim nomor handphonenya ke Bu Suji. Terima kasih Bu Rima dan saya kembalikan dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Baik, terima kasih Ibu Suji dan selamat untuk Ananda yang sudah memenangkan kuis. Nanti akan ada reward menarik untuk Ananda. Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian, pada acara berikutnya kita akan menuju pada penyampaian materi yang kedua oleh narasumber kita, yaitu Ibu Ramlah, ST. Kepada Ibu Ramlah, disilakan. Durasi penyampaian materi adalah 20 menit dan untuk kuis 5 menit. Namun mohon izin Bu Ramlah, sebelum menyampaikan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari Ibu. Nama lengkap Ramlah, nama panggilan Ibu Ramlah, tugas dan jabatan saya sebagai guru prakarya SMP Negeri 1 Bintan dan Ketua Tim Pengembang Kurikulum Sekolah. Salah satu event yang pernah diikuti adalah sebagai peserta Lomba Inovasi Pembelajaran tingkat Kabupaten Bintan tahun 2020. Baik Ibu, kepada Ibu Ramlah ST, disilakan. Terima kasih Bu Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hebat? Masih semangat semua? Mudah-mudahan tetap setia di HP-nya masing-masing untuk menyimak kegiatan kita. Alhamdulillah kita sudah sampai sesi terakhir ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan, yang sudah dipercayakan untuk Ibu mengisi kembali. Ya, untuk hari ini tidak akan banyak yang Ibu paparkan, hanya mengulang. Untuk materi pembelajaran sebelumnya menggunakan Canva, kita sudah mencoba ya minggu kemarin membuat presentasi dengan menggunakan Canva. Ada beberapa yang sudah mengumpulkan hasil karyanya, alhamdulillah bagus-bagus, tapi belum sampai separuhnya. Ini kira-kira kendalanya kenapa? Apakah merasa kesulitan atau masih bingung, Ananda? Untuk itu mungkin Ibu mengulang kembali sekilas ya cara-cara membuat presentasi menggunakan Canva, karena ini salah satu tugas ya, tugas pada kegiatan kita yang insya Allah nanti akan menjadi penilaian untuk nilai prakarya, baik dengan Ibu, kemudian ada juga guru prakarya lainnya, Ibu Tita dan Ibu Desi, nanti akan kami laporkan hasil karya Ananda yang sudah mengirimkan dan mengumpulkan tugas pada kegiatan Gema Digitalisasi ini. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, Ibu langsung saja ya, mohon izin. Oke, ini Ibu bagikan sekali, Ibu ulang lagi. Untuk cara-cara pembuatan presentasi menggunakan Canva, ya. Anak-anak boleh menyimak. Ya, jadi langkah pertama yang akan kita buat adalah pilih beranda, kemudian kita pilih desain, buat desain, dan ketikkan kalimat presentasi. Setelah muncul, akan muncul tampilan template dari presentasi, silakan Ananda pilih ya, kemudian disesuaikan, bisa menambah elemen atau teks yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan ya. Kemudian bisa menambahkan animasi. Kemudian yang langkah terakhir setelah selesai kita bisa mengunduhnya, menyimpan dalam format JPG berupa gambar atau dalam format PDF dan juga bisa berupa video. Ya, oke. Mudah-mudahan Ananda hebat semua bisa mengeksplor lebih jauh tentang pembuatan presentasi. Ibu yakin semuanya akan mudah ketika kita memanfaatkan Canva, karena di Canva sudah menyediakan template-template dan perpustakaannya lengkap, baik gambar, suara maupun video yang bisa kita gunakan secara free. Ya.
Oke, pada kali ini kita akan mengulas kembali mengenai cara pembuatan Canva, ya, pembuatan komik ya. Yang hari ini kita akan mencoba membuat komik. Karena hebat SMP 1 ini Ibu lihat banyak yang berbakat dalam segi gambar-gambar, animasi, gambar-gambar kartun. Nah, ini bisa dituangkan di Canva dengan membuat komik ya. Silakan nanti dieksplor lagi, gambar-gambar Ananda bisa dimasukkan di Canva atau bisa langsung menggunakan yang ada, yang tersedia di Canva. Oke, untuk cara pembuatannya hampir sama dengan membuat presentasi ya. Cuma bedanya nanti di bagian buat desainnya kita memilih dengan mengetikkan kalimat komik ya. Nanti akan muncul tampilan template tentang komik. Silakan Anda pilih yang sesuai selera atau boleh juga membuat dari desain kosong. Nah, nanti akan kita coba langsung prakteknya ya. Silakan disimak. Nah, silakan. Nah, bagian terakhir hampir sama, kita bisa menyimpannya, boleh berupa PNG atau JPG atau berupa video ya. Nah, cuma bedanya yang di bagian ini ya. Nah, di bagian beranda kita klik buat desain, kita ketikkan kalimat komik. Oke, kita coba sama-sama langsung dengan Canva-nya. Tadi muncul enggak? Ini. Oke. Oke, kita akan langsung, sudah kelihatan tampilannya? Tampilan Canva-nya apakah sudah terlihat? Oke, nah ketika kita sudah di beranda Canva, kita mengetikkan, kita klik buat desain, ya. Oke, kemudian kita pilih, kita ketikkan kalimat komik. Nah, setelah template-nya muncul, nah kira-kira mana nih yang sesuai dengan komik yang akan dibuat? Alurnya kira-kira yang mana yang cocok. Nah, di sini ada banyak yang sudah template yang sudah disiapkan. Boleh kita pilih ya salah satunya. Nah, template yang sudah disiapkan ini kita bisa lihat dia terdiri dari berapa halaman ya. Nah, seperti ini. Ibu coba yang paling atas, ini ada 3 halaman. Nah, kita coba untuk terapkan dulu semua halaman ya. Nah, untuk yang halaman ini kita diberikan contoh yang sudah jadi, kemudian ada yang halaman kosong, dan ada halaman tentang objek-objek atau icon yang akan kita gunakan ya, gambar orangnya. Oke, di sini kita coba dari yang kosong ya. Nah, kita masukkan dulu judulnya, misalnya kita buat tentang komik kejujuran gitu ya. Oke, kalau dirasa ini kurang luas, boleh dihapus, kita sesuaikan dengan yang kita perlukan ya. Nah, di sini ada contoh yang sudah jadi. Nah, pada slide kedua kita akan coba membuatnya baru ya. Nah, di sini ada tokoh-tokohnya. Nah, Ibu coba memasukkan satu tokoh ya. Boleh di copy, Ctrl C kalau menggunakan laptop. Kemudian kita pindahkan di lembaran kedua, kita pastekan pada lembaran kedua. Nah, tokohnya akan muncul. Oke.
Nah, untuk tokohnya bisa kita sesuaikan ukurannya atau Ananda misalnya ingin memotongnya. Bisa digunakan menu pangkas. Nah, apakah cuma mau setengah badan atau full? Nah, seperti ini ya. Nah, kita coba setengah badan. Kemudian ini Ibu mau menambahkan temannya. Kita ambil lagi pada set ilustrasi yang sudah disediakan saja ya. Oke, ini kita tambahkan gambar langsung dua gambar bisa kita kopikan kembali, kemudian kita masukkan di kotak kita yang pertama, kita pastekan. Nah, kita sesuaikan. Nah, di sini sudah ada dua temannya dan satu yang akan tokoh utamanya ceritanya ya. Oke. Nah, kalau kira-kira dirasa kebanyakan, kita pindahkan dulu ya. Nah, kita juga bisa menambahkan elemen tentang komik nih. Dari kata kunci, kita boleh masukkan komik. Nanti akan muncul elemen yang bisa kita tambahkan pada komik kita. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, Ibu coba tambahkan satu. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan tulisannya dari menu teks ya. Oke. Nah, kita ganti tulisannya waktunya pulang. Ini misalnya sudah jam pulang nih. Nah, sebentar lagi kita sudah mau pulang ya. Pada semangat nih. Waktunya pulang. Oke. Atau kalau misalnya kurang cocok, elemennya bisa diganti yang lebih menarik, yang sesuai dengan Ananda ya. Nah, misalnya ada tampilan seperti ini, nanti kita letakkan di cerita berikutnya ya. Nah, kemudian Ibu ingin menambahkan misalnya sebelum pulang, jangan lupa ore katanya ya. Nah, ini ada yang senang nih kalau sudah waktunya pulang. Oke, kita tambahkan. Nah, ini contoh yang simpel ya, Nak ya. Nanti silakan dieksplor lebih jauh, lebih kreatif lagi. Di sini ketika kita menambahkan gambar orangnya ketimpa. Nah, kita bisa atur posisinya ya. Misalnya posisinya mau di gambarnya di depan. Kita mundurkan gambar yang ada teksnya. Kita klik mundur. Nah, jadi muncul gambar orangnya lebih tampil di depan, tidak menutupi tulisan ya. Nah, kita tambahkan misalnya boleh juga biar lebih cepat kita ambil teks yang sudah ada, kita kopikan, kita letakkan di halaman kita ya. Oke, kita ganti hore gitu ya. Nah, ketika Ananda mendesain bisa di zoom biar tampilannya lebih rapi nantinya ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk latar-latarnya juga kita bisa sesuaikan. Nah, misalnya kita mau buat, ini kan tadi tentang jujur nih. Nah, misalnya dia jumpa uang nih. Kalau Ananda ketemu uang, di lantai dikembalikan atau langsung masuk ke saku nih? Nah, inilah salah satu karakter yang harus kita tanamkan ya. Nah, misalnya ada uang jatuh nih, 100.000. Sebelum pulang ada nampak uang tergeletak nih di lantai. Uangnya kita kecilkan ya. Oke, hore gitu ya. Nah, ini nih ada nampak uang jatuh. Ops, uang siapa ini gitu ya. Kita tanam hore gitu. Nah, kita tambahkan tulisan. Nah, untuk memilih yang di sini kita bisa
pilih shift untuk membloknya secara bersamaan ya, objek yang akan dipilih. Misalnya lebih dari satu, kita klik shift dan kita klik elemen yang akan kita tambah. Nah, seperti ini. Dua-duanya akan kita kopikan ke slide yang baru. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, Ananda bisa memasukkan misalnya gambar-gambar yang Ananda buat sendiri nih. Silakan diunggah dulu ke bagian unggah media. Ketika Ananda membuat gambar karakter kartun mungkin dari aplikasi yang berbeda dari Canva ya, silakan diunggah. Kemudian nanti bisa ditampilkan di bagian lembar kerja komiknya. Nah, di sini misalnya dia jumpa, uang siapa ini gitu ya. Nah, ada temannya yang jumpa uangnya pada slide kedua. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau mau ditambahkan sampai selesai, mungkin kita perlu waktu agak lebih panjang ya. Cuma ini ulasan sedikit, pembuka. Ananda bisa melanjutkan sendiri dengan mengeksplor lebih jauh elemen-elemen yang bisa kita gunakan yang sudah disediakan di Canva ya. Misalnya mau menambahkan meja atau mau menambahkan pintu atau menambahkan tanaman-tanaman atau latar juga bisa ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita letakkan uangnya di bawah meja nih. Nah, kita bisa nambahkan nah, misalnya ada meja nih. Uang siapa ini? Boleh kita misalnya menambahkan juga yang ada misalnya kita tambahkan bapak gurunya nih. Ada nih yang lapor. Bapak gurunya masih ada di kelas yang lain, kemudian dilaporkan. Kita bisa mengcopy nih. Misalnya yang jumpa, si Ani menemukan uangnya, dia akan melapor ke bapak gurunya. Ya, kita blok, kita kopikan, dan kita pastekan pada strip berikutnya. Ini ceritanya dia melaporkan dengan bapak guru kalau dia menemukan uang. Ya, nah uangnya juga kita copy. Nah, ini contoh komik tentang kejujuran ketika menemukan hak barang yang bukan miliknya, sebaiknya kita mengembalikan atau menanyakan dulu kepada mungkin ada teman yang kehilangan ya. Oke, mungkin ini komik yang Ibu desain. Ananda bisa jauh lebih kreatif ya. Nanti dicoba-coba di rumah mengeksplor membuat komik. Nah, nanti bisa jadi sebuah buku nih, komik karya anak SMP 1. Nah, itu harapannya ya. Oke, mungkin itu saja yang akan materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10 ya. Oke. Jadi Ibu ulangi sekali lagi, untuk pembuatan komik mudah, hampir sama dengan kita membuat presentasi ya, hanya saja beda pada saat kita memilih membuat desain, kita ketikkan kalimat komik ya. Oke, untuk yang fitur-fitur lainnya hampir sama, kita bisa menambahkan elemen-elemen yang tersedia ya, kemudian atau kita bisa menambahkan gambar yang kita kreasikan sendiri, kita pilih menu unggahan ya. Kemudian atau kita mau menambahkan teks ya, dan menambahkan audio. Ketika komik kita buat simpan filenya, kita menyimpannya dalam bentuk video, kita bisa menambahkan audio dan video. Tapi ketika kita menyimpan dalam bentuk PDF, biasanya gambar
suara dan videonya gerak-gerakannya juga akan bersifat statis karena dia bersifat simpan filenya kita berupa teks. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan mengisi pada kolom chat. Oke, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti bisa dicoba di rumah masing-masing ya, sambil duduk-duduk santai, gambar-gambar, membuat komik cerita, komik-komik lucu, atau komik tentang pembelajaran ya. Silakan anak-anak berkreasi sesuai kreativitas masing-masing. Baik, mungkin itu saja. Ada kuis ya? Ada Ibu, silakan saja langsung dilanjutkan dengan kuis. Waktu ya Bu. Oke, mungkin Ibu berikan pertanyaan, silakan yang bisa menjawab ya. Nanti akan ada voucher atau hadiah dari Ibu Kepala Sekolah atau dari Ibu Suji sebagai wakur. Oke, pertanyaannya adalah siapa yang bisa memberikan langkah-langkah untuk pembuatan komik menggunakan Canva? Silakan. Oke, Putri Afifa, ya, silakan Putri Afifa, boleh langsung menjawab. Suaranya Afifa sudah dihidupkan? Maaf. Iya. Yang pertama, klik buat desain, ketik komik dan pilih template yang kita mau bikin. Lalu kita masukkan judul, tambahkan gambar karakter, elemen, dan teks komiknya. Yang luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk Putri Afifa. Nah, Putri, format filenya, Bu. Oke, silakan mengunduh format filenya ya. Nah, oke. PDF, JPG, dan lain-lain. Iya. Oke, mantap. Cukup lengkap, Putri. Putri boleh nih sambil-sambil mendesain komik. Biasanya Putri jago nih gambar-gambar. Boleh. Warna Silakan. gambar ini, Bu. Tadi itu kan Ibu bikin warna karakternya hitam putih, sedangkan Iya, warna betul. meja dan uangnya ada warna. Bisakah diganti warnanya gitu, Bu? Bisa, iya. Kita bisa mengganti warnanya ya. Oh, tunggu Ibu share screen dulu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Ada satu pertanyaan dari teman kita ya. Untuk mengganti warna, ya, ketika kita mendesain komik, kita bisa mengganti warna sesuai yang kita mau ya. Oke, misalnya tadi komik yang sudah kita rancang seperti ini ya. Nah, ketika warnanya kita rasa kurang menarik, bisa kita ganti. Nah, di sini bisa ada pilihan kotak latarnya. Kita pilih dulu, mau diganti warna apa. Nah, ini di bagian atas ada pilihan warna yang sudah sebelumnya ada, kemudian kita klik. Mau diganti warna apa nih? Misalnya kita mau ganti warna biru, lebih terang, ya. Atau mau pakai latar warna, apa kira-kira, abu-abu tadi ya. Atau warna coklat, ya. Nah, ini bisa kita ganti warnanya. Nah, untuk baju juga, orangnya juga bisa kita ganti nih. Kita klik nih misalnya gambar kartunnya, kita pilih nih warna yang mau dipakai diganti. Nah, ini warnanya juga akan berubah ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tulisannya juga, misalnya bubble-nya kita mau ganti warnanya juga bisa ya. Kita pilih objek bubble-nya, tulisannya kita ganti, misalnya mau pakai warna putih. Nah, seperti itu ya. Nah, gambar ini ada yang, nah ini ada putihnya. Nah, ya, ketika ada pilihan, kita pilih gambarnya, kemudian di bagian atas kita lihat, ini bisa kita edit gambarnya, ya. Bisa kita balik misalnya, mau dia ke arahnya terbalik, nah, bisa kita gunakan menu balik. Atau kita mau memangkas, ya,
Misalnya gambar yang ini kita pangkas, kita pilih menu pangkas. Ya, seperti itu ya, Afifah. Nanti boleh dicoba ekspor. Oke, sudah jelas kira-kira, Ananda, Afifah? Baik, Atau sudah ada? jelas. Iya, jadi latarnya, gambar-gambarnya bisa kita sesuaikan dengan kreasi kita, ya. Oke, mungkin waktunya sudah cukup pertanyaannya, atau ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin Ibu akhiri. Gimana ini, Ibu Rima sebagai host? Oh iya, nanti Putri Afifah ada nomornya ya sama Ibu, nanti Ibu laporkan ke bagian panitia untuk menerima hadiah. Mungkin saya kembalikan kepada Ibu Rima sebagai host. Ibu sudahi pertemuan hari ini dan pemaparan hari ini. Tetap semangat, semoga semakin berkreasi dengan menambah wawasan hari ini. Ya, silakan dimanfaatkan Canva dan akun belajar ID-nya untuk hal-hal yang positif dan hal-hal yang kreatif, ya karya-karya Ananda yang bisa dibanggakan oleh sekolah dan Ananda dan orang tua. Mungkin itu saja Ibu akhiri, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ramlah atas paparan materinya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat meningkatkan keterampilan digital Ananda kita, terutama dalam hal pemanfaatan Canva for Edu atau Canva pendidikan. Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian. Bu Rima. Oh iya, Ibunya. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Izin sedikit memberikan refleksi, boleh? Memberikan refleksi. Baik, Ibu. Durasi untuk memberikan refleksi, mohon maaf, kami batasi hanya maksimal sampai dengan 7 menit, Ibu. Mohon maaf, karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Rima. Alhamdulillah ini sudah berakhir nih ya kegiatannya ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini Bu Rima tak bisa buka kamera dikarenakan kondisi Ibu yang kurang fit. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, izin waktu dan tempatnya, Ibu Bapak Guru SMP 1 Bintan yang berbahagia, beserta Ananda semua yang hebat, 1M tetap terdepan. Alhamdulillah dengan kegiatan ini, kegiatan Gema Digital 1M ini, alhamdulillah terima kasih banyak bagi sekolah SMP 1 Bintan yang telah merintis Merdeka Belajar, di mana kebijakan dari Bapak Menteri kita di saat pandemi ini bahwa Merdeka Belajar itu adalah tanggung jawabnya kita semua. Bukan saja tanggung jawab dari sekolah penggerak, tapi semua sekolah bertanggung jawab untuk mengatasi learning loss. Alhamdulillah SMP 1 1M sudah memulainya. Jadi kami selaku pengawas pembina mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Bapak Guru hebat semua, dan ananda-ananda yang sangat inovatif dan kreatif. Di mana di dalam Merdeka Belajar ini ada konsep
menuju kepada pendidikan yang berkualitas. Ini tujuan kita yang pertama, dan itu alhamdulillah sudah didapat, ya, sudah dirintis oleh SMP 1. Silakan terus dilanjutkan ya kegiatan seperti ini, dan tidak terbatas untuk 1-2 orang guru saja. Kalau bisa semua guru kita terlibat.